pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, semua ini adalah rencana-Mu yang indah. Sebab kami saat ini hidup dalam putaran terakhir, waktu yang terakhir. Dan kami percaya Yesus segera datang kali yang kedua. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat punya masalah diberikan jalan keluar, diberikan terobosan dalam nama Yesus. Dan hamba percaya waktu firman diberitakan, yang sakit disembuhkan. Oleh darah Yesus, aku perintahkan seluruh penyakit. Aku tolak, aku usir dalam nama Yesus. Segala beban apapun, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasanya tanpa batas. Manusia terbatas, Bapak Ibu. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar firman. Malam hari ini kami haus lapar akan firman. Biarlah Engkau jamu sehingga kami kenyang. Dan setelah pemberitaan firman Tuhan, kami merasakan kelegaan. Karena firman-Mu mengatakan, siapa yang berbeban berat, letih, lesu, loyo, akan diberikan sentosa, kata firman Allah. Terima kasih. Ampuni dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Dalam nama Yesus, sekali lagi berfirmanlah. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan kami sekali lagi, kami haus lapar akan firman-Mu. Jamu kami sehingga kenyang. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bu Diana yang sudah mengundang saya. Padahal saya tidak kenal sama Bu Diana. Dia ngundang, saya tidak bisa tolak. Ya, puji Tuhan. Karena setiap undangan asal dari grup yang benar, saya pasti terima. Saudara tahu hari ini kita memasuki masa pandemi sudah 1 tahun lebih. Kalau saya lihat, banyak yang kesepian sekarang. Banyak yang kecewa. Banyak yang kena sakit penyakit. Bos-bos juga banyak yang bangkrut perusahaannya. PHK terjadi di mana-mana. Tetapi sebagai umat Kristen, umat yang percaya Yesus Kristus, saudara jangan pakai logika di dunia ini. Karena saudara akan kecewa. Saudara harus pakai firman Allah. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Malam hari ini saya akan berkhotbah tuntaskan amanat agung. Itu tertulis di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan buat saudara. Perintah untuk memberitakan Injil. Ini perintah, saudara. Memberitakan Injil itu perintah. Bukan pilihan saya dan saudara. Saya sudah memberitakan Injil sudah puluhan tahun. Jemaat saya kaum pemulung, kaum marginal di DKI, Jaya. Puluhan tahun. Kami mengasihi mereka. Ya, dari kaum Kedar Nabayot. Ya, ini kami layani puluhan tahun. Saya cukup menderita pelayanan di pemulung ini. Karena tidak menerima persembahan, perpuluhan. Tetapi karena panggilan Yesus. Karena saya dipilih untuk melayani kaum marginal. Sampai sekarang ini, saya terima apa adanya. Saya ngeri kalau menolak perintah untuk memberitakan Injil, saya tolak. Nanti saya seperti Yunus, Bapak Ibu Saudara. Bisa masuk ke ikan paus saya ya. Repot ya. Kalau secara logika, Yunus itu masuk ikan paus, mati. Tetapi karena kebesaran Allah yang dahsyat dan luar biasa, dia dilempar lagi ke pantai, tidak mati. Makanya pengabaran Injil harus dituntaskan. Pengabaran Injil ini sudah dikabarkan 20 abad yang lalu. Sekarang kita memasuki tahun 2021. Teman-teman saya yang pendeta, pastor mengatakan bahwa Yesus datang tahun 2000. Karena secara logika, matematika memang benar, saudara. Ada 2000 tahun zaman Allah Bapa, 2000 tahun zaman Allah Anak, dan saat ini adalah zaman Allah Roh Kudus. Ini sudah diberi bonus sama Bapak di surga, 21 tahun. Belum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetapi saya yakinkan kepada saudara bahwa Yesus segera datang kali yang kedua. Dia datang sangat dekat sekali.
Karena penyakit campur ini merupakan salah satu bukti. Peperangan di mana-mana merupakan salah satu bukti. Saya di samping pastor, saya juga bergerak di marketplace. Ya, saya sebagai lawyer, advokat, banyak perceraian di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia ini banyak perceraian. Kalau saudara cek di pengadilan-pengadilan, kasus yang paling banyak yaitu perceraian. Makanya inti dari si iblis yaitu mengacau rumah tangga. Supaya gereja bangkrut, gereja tidak dicemar. Malam hari ini saya katakan siapa yang mau bercerai pada malam hari ini bertobat. Jangan sampai bercerai. Karena firman Allah mengatakan dalam rumah tangga Kristen tidak ada boleh perceraian. Ya, di dalam pengadilan bukan hakim yang menceraikan, bukan advokat, tetapi suami istri itu. Kalau saudara ingin rumah tangga bahagia, yaitu istri tunduk kepada suami. Suami tetap mengasihi istri dalam keadaan apapun. Mungkin istri ada kekurangan atau suami ada kekurangan. Alkitab mengatakan dalam doa Bapa kami, ampuni mereka. Memang kadang-kala mengampuni itu pahit, tapi buahnya manis. Ya, saudara harus mengampuni. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak diintimidasi iblis. Saat ini banyak yang diintimidasi iblis. Karena tidak kuat menghadapi gesekan-gesekan di rumah tangga, karena ketidakcocokan, karena orang ketiga, karena ekonomi dan lain sebagainya terjadi perceraian. Tetapi malam hari ini sebagai hamba Allah saya katakan, jangan ada yang bercerai yang menonton di Zoom meeting ini. Kalau ada yang bercerai, konseling sama Ibu Diana supaya Ibu Diana membatalkan perceraian. Cerai boleh kalau cerai mati, saudara ya. Kalau cerai tidak boleh ya. Karena apa cerai? Karena istri tidak tunduk kepada suami dan suami tidak mengasihi. Makanya suami harus penuh Roh Kudus. Suami harus penuh firman Tuhan. Istri-istri harus penuh firman Tuhan, penuh Roh Kudus. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan ayat ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Murid Yesus ikut Yesus 3,5 tahun, melihat Yesus banyak mengadakan mujizat, tapi masih ragu-ragu. Saudara mengiring Yesus, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Saudara akan diintimidasi oleh iblis, ya. Tetapi harus optimis. Harus jangan takut, ya. Karena Alkitab mengatakan jangan takut 365 kali. Jangan ragu-ragu. Percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada amanat agung yang merupakan cinta. Kalau saudara percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, percaya melaksanakan amanat agung, mentuntaskan amanat agung, janjinya akan digenapi bagi kita semua. Ada ribuan janji yang tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di Alkitab. Ini akan dipenuhi. Dan janji Allah di dalam Yeremia 29 ayat 11, yaitu masa depan yang gilang gemilang. Jangan saudara takut dengan COVID-19. Jangan saudara takut akan hidup ini. Karena Yesus lebih besar dari penyakitmu. Yesus lebih besar dari masalahmu. Dan saya lanjutkan ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga. Ini kata firman Allah. Makanya tetap melayani pekerjaan tugas Tuhan sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuntaskan amanat agung. Ini Matius 28 ayat 18-20. Saudara harus betul-betul baca, lakukan, praktekkan. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Tuntaskan amanat agung ini tinggal sedikit lagi. Karena firman sudah diberitakan 20 abad yang lalu. Tinggal sedikit lagi. Dan Alkitab mengatakan Injil yang merupakan kekuatan Allah itu setelah diberitakan di seluruh dunia. Di kota-kota, di semua negara, di 5 benua. Sampai di pelosok-pelosok desa. Dikatakan kalau Injil sudah diberitakan, kata Bapa di surga, Yesus akan datang kali yang kedua. Masalahnya sudah siapkan Anda menanggapi kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan ayat 19 dikatakan,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini penting ya. Perintah Yesus yaitu jadikan semua bangsa muridku. Dan dikatakan penginjilan ke Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Yerusalem merupakan rumah tangga saudara. Apakah suamimu, istrimu, mertuamu, anak-anakmu sudah terima Yesus sebagai juru selamat? Saudara harus injili. Karena satu jiwa itu nilainya lebih mahal. Lebih besar dari isi dunia ini. Dan satu ayat mengatakan, apa gunanya orang memiliki dunia ini kalau jiwanya terhilang, jiwanya binasa. Demikian pula konglomerat, mungkin punya 1.000 triliun. Percuma. Kalau tanpa Yesus, engkau akan masuk dalam neraka. Saya pernah berkhotbah, di depan saya ada bintang 1, saya katakan percuma bintang 4 kalau tidak punya Yesus. Masuk neraka. Harus jelas kita mengabarkan Injil kepada orang lain. Supaya orang lain bertobat terima Yesus. Sekarang ini banyak pengikut Yesus. Tetapi sudahkah saudara menjadi murid Yesus? Saudara harus dimuridkan. Mempelajari Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Supaya saudara matang. Dalam masa pandemi ini saya mengucap syukur. Karena saya banyak teman dari dalam negeri, luar kota, dalam kota. Bahkan kemana-mana saya kenal banyak orang. Dan setiap hari kami mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Dan Alkitab mengatakan, siapa yang menjalankan amanat agung akan diberikan kuasa. Kuasa menyembuhkan orang sakit. Kuasa memberitakan Injil. Kuasa mengusir setan. Malam hari ini kalau ada intimidasi setan, iblis di dalam rumah tanggamu, mari kita sama-sama akan doakan. Sebelum firman Tuhan nanti selesai, saya akan doakan siapa yang sakit. Pasti disembuhkan. Mengapa saya mau melayani pekerjaan Tuhan? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah dokter segala dokter. Tabib segala tabib. Ya, segala jenis penyakit cara Yesus mampu menyembuhkan. Jangan khawatir, saudara. Tahun 2019 saya masuk rumah sakit 4 kali. Saya kena diabetes cukup tinggi, 400 ya. Ini cukup mematikan. Dan salah satu teman saya, diabetesnya 300, sudah dipanggil Tuhan. Tetapi sampai sekarang saya belum dipanggil Tuhan. Malah saya diberkati. Saya punya istri 1, anak 1, cucu 2, diberkati. Luar biasa. Jadi Tuhan pasti kedapi. Walaupun kita mengalami masa pandemi. Andalkan Yesus. Karena kuasanya tanpa batas. Yeremia 17 ayat 5-8. Jangan andalkan manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah kalau saudara dan saya mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah engkau yang mengandalkan Yesus. Karena kuasa Yesus tanpa batas, ruang dan waktu. Milikilah Yesus. Terima Yesus malam hari ini. Penyakitmu akan disembuhkan. Seluruh keluargamu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31 mengatakan, siapa percaya kepada Yesus, seluruh keluarganya diselamatkan. Ini kata Rasul Paulus kepada kepala penjara. Pada waktu itu penjara, gempa bumi, goncang penjara. Ini Paulus dan Silas tetapi sebagai narapidana, karena penginjilan dia tidak kabur. Coba kalau penjara Cipinang Salemba gempa bumi, kabur semua narapidana. Tetapi Paulus dan Silas tidak kabur. Bahkan dia menemui kepala penjara. Dikatakan kepada penjara, percayalah kepada Yesus. Seluruh keluargamu diselamatkan. Malam hari ini saya yakinkan kepada saudara. Saudara percaya kepada Yesus. Seluruh keluargamu diselamatkan. Penyakitmu disembuhkan. Ekonomimu dipulihkan. Keuanganmu dipulihkan. Dalam masa pandemi ini banyak mujizat terjadi. Di mana-mana. Menurut pengertian manusia, susah dapat uang. Tetapi beberapa teman saya dapat uang susah. Bahkan sampai saat ini boleh melayani Tuhan di Zoom meeting dan lain sebagainya. Ini cara Tuhan. Kita boleh bertemu di Zoom meeting. Saya di Zoom meeting ini ada kenal Pak Ari dari Sydney. Ini teman saya, sobat saya ya.
Ya, kalau saya ke Sydney berapa kapal terbangnya? Nginep hotelnya berapa saya bayar? Tetapi di Suneten kita semua bisa bertemu satu sama lain dengan Budiana, dengan Pastor Edi, dengan Pak Parwin yang membawa puji-pujian tadi. Dengan begitu turun urapan Allah. Dan Alkitab mengatakan, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi tuntaskan amanat agung, Bapak Ibu yang kekasih. Karena amanat agung belum selesai. Amanat agung harus dikobarkan melalui api penginjilan, api Roh Kudus. Dan saudara harus penuh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saudara harus berbuah-buah Roh Kudus. Kasih, kebaikan, kemurahan, setiawan, sukacita, perdamaian, panjang hati, tahan nafsu, lemah lembut. Saudara harus sabar di rumah, ya. Memang setahun lebih ini saya banyak di rumah, ya. Karena COVID ini tidak pandang bulu, tidak pandang usia, banyak yang mati. Termasuk teman-teman saya yang pendeta juga mati. Ada pendeta yang membaptiskan minggu lalu beberapa jemaat, akhirnya ketularan COVID. Dan dia mati seketika. Saudara harus punya hikmat. Jangan saudara melawan COVID. Ya, dalam perjalanan saya di dunia ini baru kali ini ada penyakit campak. Baru kali ini saya lihat di jalanan orang pakai masker. Dulunya tidak ada. Tetapi Alkitab mengatakan tuntaskan amanat agung. Saudara bukan pakai masker, tapi pakai firman Allah. Pakai kepenuhan Roh Kudus, maka saudara akan melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar yaitu saudara akan menuai banyak jiwa. Di Jabodetabek ini tuaian sudah menguning, tetapi penuainya sedikit sekali. Saudara harus menjadi penuai yang ulung. Saya beritakan firman ke kaum marginal, kaum papa. Mereka sangat kasihan. Mereka miskin, bodoh, okultisme. Itu harus kita rebut, rampas. Supaya amanat agung tuntas kepada kaum marginal di kota Jabodetabek ini dan di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, kabarkan Injil kepada kaum Kedar Nabayot. Karena mereka ini sangat kasihan. Banyak kaum Kedar Nabayot di Jabodetabek di Indonesia ini mati tanpa Yesus Kristus. Dan Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Bukan melalui nabi yang lain, tetapi hanya melalui Yesus Kristus. Jalan satu-satunya menuju surga. Berbahagialah saya dan saudara kalau punya Yesus Kristus. Maka saudara akan mendapat mahkota di surga nanti. Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Saudara akan Tuhan sudah sebut rampas jiwa-jiwa itu. Supaya jiwa-jiwa itu tidak antri menuju neraka. Tetapi kalau saudara rebut, rampas, mereka sedang antri menuju surga. Jangan jadi Kristen yang putar-putar, tidak menuntaskan amanat agung seperti bangsa Israel. Saudara nanti di rumah baca 1 Korintus 10 ayat 60. Umat Israel kena apa 40 tahun putar-putar di padang gurun. Karena umat Israel berbuat jahat. Berbuat jahat kepada gembalanya, kepada Musa, Harun, dan Hur. Makanya jangan berbuat jahat kepada atasan kita, kepada mentor kita. Karena mereka yang mengawasi jiwa, tubuh, jiwa roh kita. Doakan mereka, ya. Tapi kaum Israel mengumpat, ya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus benci dosa. Tetapi Yesus Kristus, Bapa yang ada di surga, mengasihi orang berdosa. Hingga waktu dalam perjalanan di padang gurun, dia memberikan siang api, siang awan, dan umat Israel boleh dipakai Allah luar biasa. Yang kedua dosanya yaitu mereka mencobai Tuhan dan menyembah berhala. Dan jangan lupa dosa yang keempat yaitu pornografi. Ya, dan yang kelima tidak kalah pentingnya bangsa Israel senantiasa bersungut-sungut. Dalam masa pandemi ini saudara jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan istrimu, suamimu, anakmu dan lain-lain. Tetapi Alkitab mengatakan tetap berjaga dan berdoa. Matius 26 ayat 1 dikatakan,
berjaga dan berdoa. Sungguh pun hati berkehendak, tapi tubuh lemah. Tubuh ini lemah. Kadang-kala kita jatuh dalam perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa saja? Saudara baca nanti Galati 5 ayat 19-21. Jangan pesta pera. Jangan mabuk-mabukan. Itu tidak dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Berkat akan macet kalau saudara berbuat dosa. Tetapi andalkan Yesus Kristus. Jangan berbuat dosa lagi. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu seorang pelacur. Dan di dalam hukum pada waktu itu, hukum adat ya. Hukum ini orang yang pelacur harus dilempari batu. Tetapi Yesus katakan kepada mereka, siapa yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempari perempuan. Akhirnya tidak ada satupun yang berani melempari dengan batu. Itu hukum rajam namanya, saudara ya. Dan di hukum itu ada hukum pajak, hukum pidana perdata. Tetapi hukum kasih itu luar biasa. Nanti hukum kasih itu akan dilaksanakan oleh hakim yang agung. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan finalnya, finishnya yang terakhir yaitu neraka atau surga. Berbahagialah saya dan saudara kalau mendengar firman malam hari ini. Saudara orang penting di hadapan Allah. Saudara orang berharga di mata Allah. Karena sejak dalam kandungan ibu, saudara sudah dipanggil, dipilih oleh Allah untuk melaksanakan amanat agung. Sekali lagi, tuntaskan amanat agung. Karena Yesus segera datang kali yang kedua. Lanjutkan amanat agung. Karena amanat agung belum selesai. Sukseskan amanat agung. Karena amanat agung harus sukses. Khususnya untuk keluarga saya dan saudara. Berbahagialah saudara dan saya kalau mendengar firman Allah. Saudara harus tetap pada pokok anggur yang benar. Supaya saudara dan saya berbuah lebat. Berbuah lebat itu apa, saudara? Menghasilkan banyak jiwa dalam pelayanan kita melalui Zoom meeting dan sehari-hari. Saudara harus tuai. Tuaian sudah penguning, penuainya sedikit. Saudara harus praktekkan. Yohanes 15 ayat 1-8. Kalau engkau tetap pada pokok anggur yang benar, engkau akan berbuah lebat. Dan kalau berbuah lebat luar biasa. Ada mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Ya, tuntaskan amanat agung secara masif, secara cepat dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Karena rencana Allah yaitu untuk keselamatan isi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 adalah inti dari Alkitab, perjanjian lama dan baru. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, yaitu yang bernama Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah berita malam hari ini yang cukup mengembirakan. Saudara tidak mengalami mati yang kekal, tetapi menerima hidup yang kekal. Siapa yang ingin mengalami hidup yang kekal, terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau ada yang sakit, percaya oleh darah Yesus, engkau disembuhkan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Saya tidak panjangkan, tetapi yang terakhir yaitu, kalau saudara ingin menuntaskan aman agung, ada dua hal. Penuh firman Allah. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 1-8, Galati 5 ayat 22-23. Saudara bekerja di ladangnya Tuhan harus punya mental prajurit. Seperti Daud punya mental prajurit, punya mental tentara. Waktu menghadapi singa, beruang, dan terakhir menghadapi Goliat, dia punya mental pemberani. Saudara, di dalam hidup ini, saudara harus berani hidup. Jangan takut mati. Karena hidup ini seperti uang. Dan Alkitab mengatakan, hidup adalah Kristus. Mati adalah untungku. Saudara tidak bisa mati sebagai anak Tuhan. Saudara mati sekali, hidup dua kali. Ada surga yang kekal. Surga yang abadi. Sekali lagi, apa itu amanat agung? Yaitu mengabarkan Injil ke Yerusalem, Samaria, dan Yudea. Bagaimana cara mengabarkan Injil? Yaitu harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Siapa yang harus diberitakan Injil? Yaitu orang-orang yang belum bertobat, belum terima Yesus. Yang kedua yaitu orang-orang Kristen yang di persimpangan jalan harus diberitakan Injil supaya mereka kembali kepada kasih yang mula-mula
Dan waktu Nikodemus ditanya Tuhan, bagaimana aku ini? Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus diperanakan daripada air dan roh. Saudara harus diperanakan air dan roh. Diperanakan air dan roh yaitu mengalami cinta pertama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengalami lahir baru waktu di Kota Malang, di GBDI Klojen Kidul Malang. Dan waktu itu saya lulus SMA, saya merantau ke Jakarta. Saya kuliah di Jakarta, kuliah hukum, kuliah manajemen, kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan. Ini luar biasa. Karena apa saya diberkati dalam studi saya? Karena saya suka mengasihi kaum marginal, kaum miskin. Dan Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa mengasihi orang lemah, orang miskin, menghutangi Tuhan. Jadi Allah banyak punya utang ke saya karena saya pelayanan di orang miskin. Berbahagialah saudara kalau saudara melayani orang miskin. Allah akan membalas budi baik. Saya melayani pemulung kaum marginal, saya tidak pernah miskin. Tetapi saya malah diberkati berlimpah ruah. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi kelimpahan kepada saya dan saudara. Saudara harus menuai banyak jiwa di kota Jabodetabek ini. Karena banyak yang miskin harus tuai sampah. Supaya saudara mendapat mahkota di surga. Sekian pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Dan mungkin kalau ada yang sakit malam hari ini saya akan doakan. Tolong host dicari siapa yang sakit, saya akan doakan malam hari ini.